Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Safa Maura dengan NIM 23110370006, Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas atau proyek akhir untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Telekomunikasi dan Komunikasi Data, di mana nantinya saya akan membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Translate dalam beberapa bahasa menggunakan Meetup Inverter. Jadi langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya. Baik, langsung saja kita mulai membuat aplikasinya. Di sini kita klik New Project, kemudian kita memberikan nama untuk aplikasinya karena kita mau membuat aplikasi Translate, maka kita akan memberikan nama Translate. Oke. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita pada bagian sebelah kiri ini ada bagian user interface. Kita tarik list speaker. Kita membutuhkan beberapa item. Pertama list speaker, kemudian 2 button, kemudian text box juga kita membutuhkan 2, tinggal ditarik saja. Dan untuk membuat elemen-elemen ini ada pada bagian tengah, kita klik screen 1, kemudian bagian ini kita klik center. Nah, setelah itu sebelumnya saya akan menghilangkan bagian atas ini. Di sini kita scroll ke bawah, kemudian show status bar, kita hilangkan centangnya, kemudian seperti ini. Setelah itu saya akan setting item-item ini agar terlihat lebih rapi. Untuk di speaker dan buttonnya saya setting menggunakan fill parent pada widthnya. Begitupun juga dengan ini. Nah, kemudian untuk text box-nya sendiri, saya setting untuk width-nya itu 300 pixel. Kemudian untuk height-nya 25%. Begitupun juga untuk text box 2-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin mengganti kalimat screen 1 ini menjadi translate. Kita klik screen 1, kemudian kita scroll, terus ini kita ganti menjadi translate. Enter. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian saya ingin mengganti nama-nama dari speaker dan buttonnya ini agar lebih mudah. Di sini pada bagian sebelah kanan, di bagian teks kita ganti. Untuk list speakernya saya ingin menggantinya menjadi select language karena nantinya list speaker ini saat kita klik akan memunculkan bahasa-bahasa yang akan kita gunakan untuk ditranslate. Kemudian untuk text box-nya masih sama, kita ganti. Kalau ini saya ganti menjadi speech. Dikarenakan nantinya pada button 1 ini akan digunakan untuk memanggil speech recognizer. Kemudian untuk button 2-nya saya ganti menjadi result. Jadi nanti setelah kita klik button 2-nya akan mengeluarkan translate di text box 2-nya. Seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita beralih ke bagian media. Kita masih membutuhkan 3 item lagi. Yang pertama adalah speech recognizer, kemudian text to speech, dan juga translator. Tinggal kita tarik saja, terus nanti dia akan muncul di bagian bawah ini. Seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin membuat tampilan dari aplikasinya lebih menarik, bisa di custom. Nah, seperti ini teman-teman sekalian, saya membuat untuk tampilan aplikasi yang saya buat itu seperti ini. Nanti teman-teman bisa mencari pada bagian sebelah kanan ini. Kemudian kita lanjut untuk programnya. Kita klik sebelah kanan atas ini
blocks benar akan tampil seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian programnya. Di sebelah kiri ini kita cari list speaker, kemudian klik, kemudian kita tarik when list speaker one people keep, kemudian masih di bagian list speaker kita cari di set list speaker elements to, kemudian bagian list, make a list, dan juga text. Nah, di sini gunanya ini untuk kita membuat list. Jadi kita bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan untuk translate. Nah, di sini karena saya akan membuat 4 bahasa, menggunakan 4 bahasa, saya tambah 2 seperti ini. Kemudian saya tambahkan ini juga, kita duplicate saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan 4 bahasa. Yang pertama ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Turki, kemudian bahasa Jerman, dan yang terakhir adalah bahasa Spanyol. Seperti ini. Nah, ini untuk list speaker yang tadi. Jadi setelah kita mengklik list speaker yang pertama di bagian desainer tadi ini, itu select language ini, nanti akan memperlihatkan list dari 4 bahasa ini. Jadi tinggal kita pilih saja kita mau menggunakan bahasa apa untuk translate. Selanjutnya kita program untuk bagian button 1 ini yang bagian speech. Bagian speech itu kita pilih button 1 dulu. Nih, when button 1 click, jadi saat kita mau klik button 1, itu nanti akan memanggil speech recognizer-nya. Ini kita tarik, kita masukkan ke sini. Kemudian, jadi nanti artinya when button 1 click, itu nanti akan memanggil speech recognizer-nya dan kita berbicara. Seperti pada aplikasi translate pada umumnya, kita bisa menggunakan mikrofon atau speech recognizer itu untuk berbicara, jadi nanti akan mengeluarkan teks. Nah, teksnya nanti akan dikeluarkan di text box 1. Kita pilih speech recognizer, kemudian ini, when speech recognizer 1 after getting text, dia akan mengeluarkan teks tersebut di text box 1. Kita cari di set text box 1 text to result. Jadi setelah nanti kita klik button 1 dan kita berbicara, kemudian nanti apa yang kita ucapkan itu akan keluar pada text box satunya. Oleh bagian ini, nanti akan keluar, jadi kita klik speech ini, kemudian nanti akan keluar apa yang kita katakan di text box 1 ini. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian translate. Jadi kita klik button 2, kita tarik yang ini ke sini, when button 2 klik, nanti akan mengeluarkan translate yang bahasa yang telah kita gunakan tadi. Nah, di sini karena saya menggunakan 4 bahasa dan di sini cuma tertera 2 bahasa saja, dan saya tambahkan. Lalu ini saya pindahkan ke sini, kemudian saya tambahkan di 2 else if lagi. Seperti ini. Setelah itu kita masuk bagian logic, kita gunakan yang ini. Kemudian kita list speaker selection. Nah, ini list speaker selection, kita tarik, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian text, kita masukkan ke sini. Nah, jadi bentar, kita selesaikan dulu. Masuk ke bagian prosedur. Salah. Maaf, kita masuk ke bagian translate.
kita klik ini, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti di button 2 itu akan mengeluarkan atau mentranslate sesuai dengan bahasa yang kita telah pilih di list speaker tadi. Nah, di sini saya masukkan English, bahasa Inggris, dan ini kodenya itu FN untuk bahasa Inggris. Jadi nanti kalau kita memilih bahasa Inggris dan kita mengklik button 2, nantinya translate-nya akan masuk ke button ke textbox 2, dan yang ditranslate text to translate itu pada textbox 1. Jadi jika kita lihat di bagian desainnya seperti ini. Jadi awalnya kita klik selection language, kemudian kita pilih bahasanya, kita bisa berbicara, kita klik speech, atau kita klik manual, atau kita ketik manual di textbox satunya. Setelah itu untuk mentranslate kita klik resolve button 2 ini, dan nantinya akan keluar translate bahasa yang telah kita pilih di textbox 2 ini. Seperti itu. Kita ulang lagi, kita ulang sampai menjadi 4 bahasa ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini teman-teman sekalian. Jadi setelah kita mengklik button 2 dan memilih bahasa, jadi nanti salah satunya itu entah kita memilih bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Jerman, atau bahasa Spanyol, nanti dari buttonnya itu akan menyesuaikan karena kita menggunakan program if dan if else if gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian text box 2-nya. Jadi setelah mengklik button 2, hasilnya nanti akan muncul pada text box 2, sama halnya dengan button 1 dan text box 1 tadi di awal itu. Jadi kita beralih ke bagian translate. When translate 1 got translate, nanti yang di translate adalah dia nanti akan masuk ke text box 2. Text box 2. Nah, ini kemudian klik sebelah sini translation, kita klik ke sini get one translation. Selanjutnya kita masuk, kita tarik dari logic, kita menggunakan yang sama. Terus kemudian kita masuk ke bagian kontrol. Kita masih sama seperti pada button 2 tadi. Kita menggunakan if dan else if. Kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini saya tambahkan 2 lagi karena saya menggunakan 4 bahasa. Seperti ini. Kemudian kita klik logic, kita gunakan ini, kita tarik. Selanjutnya list speaker. Selection. Ini kita tarik masuk ke sini, kemudian kita cari di bagian text to speech, yaitu set text to speech one language. Kita cari language yang ini, kita tarik ke sini, masukkan, kemudian kita duplicate ini. Kemudian ini kita tarik masuk ke sini seperti ini, dan dari sini kita. Nah, seperti ini nanti jadinya teman-teman sekalian. Jadi setelah button 2 diklik, nanti otomatis
pada text box 2-nya itu akan mengeluarkan hasil translate yang telah kita pilih, entah itu bahasa Inggris, Turki, Jerman, ataupun bahasa Spanyol. Mungkin itu saja kurang lebih programnya seperti ini. Setelah itu kita akan mencoba langsung aplikasinya. Kita klik sini, kemudian Android app, karena saya menggunakan Android. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan tinggal kita scan saja, nanti akan muncul aplikasinya. What's your name? Adın ne? Wie ist dein Name? ¿Cuál es tu nombre?